Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hanif Sirfani dengan NIM 1030 123000315 dari kelas IF 4706. Selanjutnya, Saya Muhammad Farhan Al Hasan dengan NIM 103012330007. Dan saya Muhammad Naufal Kyasyadi Kaliman dengan NIM 1030 123000433. oke, jadi izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar teori peluang dengan judul distribusi eksponensial dalam analisis waktu tunggu di Bank Bojong Soang. Eksperimen atau percobaan ini dilatar belakangi dengan waktu tunggu nasabah merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan institusi keuangan, termasuk bank. Bank Bojong Soang, cabang Universitas Salkom, menghadapi tantangan dalam mengelola waktu tunggu nasabah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam kajian ini, teori peluang khususnya distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan pola waktu tunggu nasabah. Distribusi eksponensial relevan karena sering digunakan dalam menggambarkan waktu antara kejadian yang mengikuti proses Poisson. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung probabilitas dan karakteristik waktu tunggu yang menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen pelayanan bank. Untuk rumusan masalah kasus ini, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik waktu tunggu nasabah di Bank Bojong Soang? Berapa probabilitas seorang nasabah harus menunggu lebih dari waktu tertentu? Dan bagaimana distribusi eksponensial dapat membantu dalam mengoptimalkan layanan bank? Dan tujuan diadakannya kajian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pola waktu tunggu nasabah menggunakan distribusi eksponensial, kemudian menghitung probabilitas berbagai skenario waktu tunggu, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk optimalisasi layanan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori. Pertama-tama ada konsep dasar teori distribusi eksponensial. Nah, di distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk menggambarkan waktu antara kejadian yang mengikuti proses Poisson. Distribusi ini memiliki beberapa karakteristik dan sifat penting sebagai berikut. Ada definisi matematis. Itu sebuah bahasa kontinu X yang dikatakan berdistribusi eksponensial dengan parameternya yaitu lambda lebih besar dari sama dengan 0, lebih besar 0. Jika fungsi kepadatan peluangnya adalah fx sama dengan lambda e pangkat minus lambda x, untuk x lebih besar sama dengan 0 itu fx sama dengan 0. Untuk x kurang dari 0, di mana lambda adalah parameter rata-rata kejadian persatuan waktu. E adalah Euler, yaitu 2,71828, X adalah waktu. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial adalah fx 1 dikurangi e pangkat minus lambda x. Untuk x lebih besar sama dengan 0, fx-nya itu sama dengan 0. Dan untuk x kurang dari sama dengan 0, karakteristik penting. A, sifat memoryless, tanpa ingatan. Px lebih besar S tambah T, X lebih dari S. Sama dengan Px lebih besar T. Probabilitas kejadian di masa depan tidak dipengaruhi oleh waktu yang telah berlalu. Min, nilai harapan. Ex sama dengan 1 per lambda. Variansi. Var X sama dengan 1 per lambda pangkat 2. Standar deviasi. Bigo sama ya Bigo kan. Ini apaan? Pi itu pi. Oh ya. Sama dengan 1 per lambda. Definisi permasalahan. Dalam penelitian ini, kita akan menganalisis waktu tunggu nasabah di sebuah bank Bojong Soang, cabang Universitas Telkom. Waktu tunggu didefinisikan sebagai durasi antara kedatangan nasabah hingga dilayani oleh teller. Permasalahan yang akan dianalisis adalah distribusi waktu tunggu nasabah dan probabilitas orang nasabah harus menunggu lebih dari waktu tertentu.
Selanjutnya, definisi proses Poisson. Proses Poisson adalah proses stokastik yang digunakan untuk memodelkan waktu kedatangan ke dalam suatu sistem. Proses ini merupakan sistem waktu kontinu dari proses Bernoulli. Selanjutnya, definisi peubah acak. Peubah acak X didefinisikan sebagai waktu tunggu dalam menit yang diperlukan seorang nasabah dari saat kedatangan hingga dilayani oleh teller. Dan terakhir, definisi parameter. Distribusi eksponensial memiliki satu parameter, yaitu lambda, yang merupakan rata-rata kedatangan nasabah per satuan waktu. Dari pengamatan di Bank Bojong Soang selama 1 minggu, diperoleh lambda sama dengan 1/7 nasabah per menit, yang berarti rata-rata waktu tunggu adalah 7 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu perhitungan nilai peluang, di mana fungsi kepadatan peluang distribusi eksponensial, yaitu fx sama dengan lambda e pangkat e lambda x, di mana x sama dengan lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi distribusi kumulatif, yaitu fx sama dengan 1 min e pangkat min lambda x, di mana x lebih dari sama dengan 0. Contoh perhitungannya yang pertama yaitu peluang waktu tunggu lebih dari 15 menit, yaitu P x lebih dari 15 sama dengan E pangkat min lambda x 15 sama dengan E pangkat min 1/7 dikali 15 yang menghasilkan nilai yaitu E pangkat min 2,14 di mana E pangkat min 2,14 yaitu adalah 0,117 atau 11,7%. Selanjutnya, peluang waktu tunggu antara 5 dan 20 menit, di mana P 5 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 20, di mana didapatkan yaitu F20 min F5, sama dengan 1 min E pangkat min 20/7, min 1 min E pangkat min 5/7, sama dengan 1 min E pangkat min 2,86 min 1 min E pangkat min 0,714 sama dengan 1 min 0,057 min 1 min 0,490 yang menghasilkan nilai yaitu 0,943 dikurang 0,510 yaitu menghasilkan 0,433 atau 43,3%. Selanjutnya untuk peluang waktu tunggu kurang dari atau sama dengan 5 menit, yaitu P X kurang dari sama dengan 5, menghasilkan 1 min E pangkat min 5/7, yang menghasilkan 1 min E pangkat min 0,714, yaitu 0,510 atau 51%. Untuk poin selanjutnya yaitu perhitungan mean dan variansi. Untuk mean sendiri yaitu adalah nilai harapan adalah EX sama dengan 1 per lambda, sama dengan 1/1/7, yang menghasilkan nilai 7 menit. Selanjutnya untuk variansi yaitu var X sama dengan 1 per lambda kuadrat, sama dengan 1/1/7 kuadrat, yang menghasilkan nilai 49 menit. Selanjutnya untuk analisis dan interpretasi, yang pertama yaitu ada karakteristik distribusi eksponensial, yaitu memiliki sifat memoryless atau tidak tergantung pada waktu yang telah berlalu. Selanjutnya, kurva probabilitas akan terus menurun ketika X sama dengan 0. Lalu, cocok untuk memodelkan waktu tunggu antar kejadian. Nilai variansi yang cukup besar, yaitu 49 menit, menunjukkan variansi waktu tunggu yang signifikan. Merupakan distribusi kontinu atau berkelanjutan. Dan selanjutnya, nilai peubah acak yang berdistribusi eksponensial berkisar dari 0 hingga tak hingga. Selanjutnya untuk implikasi praktis, yang pertama rata-rata nasabah menunggu selama 7 menit, kedua sekitar 11,7% nasabah harus menunggu lebih dari 15 menit, selanjutnya 51% nasabah dilayani dalam waktu 5 menit atau kurang, dan selanjutnya untuk pihak bank dapat menggunakan informasi ini untuk yang pertama untuk mengoptimalkan jumlah teller pada jam-jam sibuk, kedua untuk menetapkan standar layanan yang realistis, ketiga untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian, dan yang keempat untuk memberikan informasi estimasi waktu tunggu kepada nasabah.
Untuk poin selanjutnya yaitu validasi model distribusi eksponensial. Yang pertama itu pengujian kesesuaian data atau goodness of fit test, yaitu pengujian kesesuaian data bertujuan untuk memeriksa sejauh mana data empiris waktu tunggu sesuai dengan distribusi eksponensial. Selanjutnya membagi data waktu tunggu menjadi beberapa interval. Selanjutnya menghitung frekuensi waktu tunggu yang diharapkan untuk setiap interval berdasarkan distribusi eksponensial. Dan yang terakhir yaitu membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan menggunakan uji. Untuk poin selanjutnya dari validasi model distribusi eksponensial yaitu uji likelihood ratio atau LRTS, di mana uji ini digunakan untuk membandingkan beberapa baik distribusi eksponensial cocok dengan data dibandingkan distribusi lain, di mana hipotesis ini menghasilkan dua hasil yaitu H0 sama dengan data mengikuti distribusi eksponensial dan H1 sama dengan data tidak mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya, statistik uji dihitung menggunakan rasio maksimum likelihood untuk distribusi eksponensial dan distribusi alternatif. Dan yang terakhir, hasil yang signifikan mengindikasikan bahwa distribusi eksponensial tidak cocok. Selanjutnya, bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari percobaan ini, distribusi eksponensial efektif dalam memodelkan waktu tunggu nasabah di bank. Model ini memberikan informasi penting untuk manajemen bank dalam mengoptimalkan layanan dan mengelola ekspektasi nasabah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas nasabah dilayani dalam waktu yang reasonable. Namun, masih ada peluang signifikan terjadi waktu tunggu yang lebih lama dari rata-rata. Saran yang dapat kami berikan untuk kasus ini adalah yang pertama, peningkatan jumlah teller pada jam sibuk supaya mengurangi waktu tunggu. Kemudian bisa menerapkan sistem antrian yang lebih efisien, seperti sistem antrian berbasis nomor atau aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah untuk mendaftar secara online dan mendapatkan estimasi waktu tunggu. Bisa juga melakukan analisis data secara berkala untuk memantau waktu tunggu dan kepuasan nasabah. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dan cara yang terakhir yaitu mengumpulkan umpan balik dari nasabah mengenai pengalaman mereka terkait waktu tunggu dan pelayanan. Oke, selanjutnya di sini ada daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami mengenai laporan yang berjudul distribusi eksponensial dalam analisis waktu tunggu di Bank Bojong Soang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.